loh ngelihat mahasiswa tuh dapat beasiswa. Iya. Kita ikut senang juga. Iya benar. Iya. Walaupun mungkin ada beberapa orang penerima beasiswa tuh yang ngerasa biasa aja. Iya, tapi Kita kitanya yang ngurus Iya, itu benar. yang lebih Karena kayak kita antusias rasanya. kayak kita yang udah kerja ini ya, kayak Ah. baru tahu kan sulitnya Iya. cari duit kayak bener gimana. tuh, bener. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unilak Podcast di episode kesekian-sekiannya. Kembali lagi dengan saya Ohara, host cadangan. Seperti biasa saya bawa dua wanita cantik. Jadi kalau saya nih harus yang cantik-cantik nih. Yang cantik-cantik, yang kalau bisa masih gadis gitu. Ya, gadis. Ngakunya gadis. Oke, kemarin mungkin beberapa teman-teman udah ada yang kenal dengan yang ibu yang sebelah sini. Nih ada Ibu Tutut yang kemarin. Nih Ibu Tutut bawa siapa nih? Ini ada kabar kemahasiswaan Bu Fitri Juliani. Oh, Ibu Fitri. Halo Bu Fitri. Halo, sapa dulu dong di sana. Halo. Ya, Bu Fitri ini juga dari BAK ya. Iya. BAAK, mohon maaf ya. Biro Administrasi Akademik. dan Bu Fitri ini di bidang Kemahasiswaan. kepala bagian kemahasiswaan. Jadi urusan kemahasiswaan ke Bu Fitri. Banyak dong anaknya, Bu. Katanya masih gadis, tapi anaknya banyak. Itu semua kayaknya. Iya, jadi satu Unilak ini yang 11.000 ini semuanya nih ibu mama ya. Orang tuanya ini Bu Fitri. Jarang yang tahu, ya. tapi banyak yang nggak tahu kalau kepala bagian kemahasiswaan itu Bu Fitri di Unilak ini. Halo Bu Fitri. Halo. Ternyata cantik, teman-teman. Ya Bu Tutut ya. Merasa tersaingi Anda? Sudah 12. Ya, ini mereka partneran ya dalam mengurus biro akademik ini dan kemahasiswaan ini. Dan kalau kemarin dengan Pak Kepala Biro ya, Pak Kepala Biro Ade dan Bu Tutut kita udah membahas seputar apa sih biro akademik itu dan seputar juga akademik kemahasiswaan. Nah, untuk hari episode ini, di khusus episode ini kita akan membahas khusus hanya tentang kemahasiswaannya aja. Nah, sebelum dikupas lebih dalam nih, kita cerita dikit sebenarnya di bidang biro akademik ini yang kemahasiswaan itu ranahnya seperti apa, Bu Fitri? Mungkin nanti bisa ditambah-tambahin dengan Bu Tutut gimana? Di kemahasiswaan ini lebih ininya kalau mahasiswa biasanya ya lebih ke beasiswa, kegiatan-kegiatan mahasiswa, Oke. UKM seperti itu. Oke, unit kegiatan mahasiswa itu dibawa ke mahasiswaan juga dong? Iya, di bawah kemahasiswaan. Oke. Kalau prestasi? Kalau prestasi masih di bawah kemahasiswaan juga. Oh ya? Prestasi akademik maupun ini Hmm. yang non akademik masih di bawah kemahasiswaan. Oh, dan keterkaitan ini kan ada banyak bagian nih kan, ada bagian akademik, ada bagian kemahasiswaannya. Nah, itu keterkaitannya dalam pekerjaan itu seperti apa antara akademik sendiri dan kemahasiswaan? Mungkin membantu ya. Ya. Kalau untuk akademik dan kemahasiswaan yang lebih spesifiknya itu terkait tentang beasiswa. Oke. Nah, untuk beasiswa ini tentunya dari baik itu Pemprov maupun dari Dikti itu pasti yang diminta itu adalah nilai atau KHS. Nah, itu keterkaitannya jadi dari bagian akademik mengecek dulu IPK mahasiswa yang masih bisa dimasukkan ke dalam beasiswa, kemudian nanti setelah itu baru diproses lagi oleh bidang kemahasiswaan. Keaktifannya juga, keaktifan mahasiswa itu aktif atau tidaknya Iya. kuliah, bagian akademik juga yang akan proses itu. Oke, berarti kalau kita bahasannya ke beasiswa, berarti sebelum dia untuk mendapatkan beasiswa ada pengecekan akademik gitu, Iya, contohnya benar. seperti itu ya. Oke, kalau di Unilak nih beasiswa itu infonya banyak. Ya, ada beberapa beasiswa. Yang pertama kali itu ada beasiswa KIP kuliah, itu dibiayai oleh Dikti, dari Dikti beasiswanya. Oke, dicatat ya. Dicatat. Ini informasi penting untuk teman-teman mahasiswa tentang informasi ada beasiswa apa aja sih di Unilak dan seperti apa cara mendapatkannya. Mari kita tanya dengan Bu Pit. Bu Pit boleh diulang lagi Bu Pit? Boleh.
ada beasiswa KIP kuliah. Oke. Kalau KIP kuliah ini dari Dikti yang dibiayai sampai 8 semester. 8 semester, 4 tahun. Iya, 4 tahun. Oke. Itu SPP? Didapat yang mereka dapat tuh SPP, biaya hidup. Oh, oke. Tapi lumayan gede loh biaya hidupnya itu per semesternya aja, per ini ya, per bulannya mereka sekitar 1.100.000 kalau Per bulan? per bulan masuk langsung ke rekening mereka. Sedangkan uang kuliah dia nanti langsung masuk ke rekening Unilak Universitas. Oke. Jadi mahasiswa untuk yang KIP kuliah ini dia bebas biaya apapun, Oke. kecuali ada jaket alma mater tidak dibiayai, uang PKL dan wisuda. Yang lainnya semua dibiayai. Oke, berarti dia tinggal memang datang ke kampus bawa badan aja. Kuliah. Yang pasti kalau untuk IPK mau ini ya IPK ya ada kan dia ada ininya juga, IPK tidak boleh turun dari 2 kali berturut-turut. Kalau sampai 2 kali berturut-turut IPK-nya turun akan otomatis akan dikeluarin. Oke. IPK 3 loh, cuma 3 tuh gampang rasanya kan. Harusnya ya. Iya. Harusnya ya. Kalau fokus kuliah Kalau tuh, serius dan niat gitu ya. Oke, tadi udah informasinya udah dia itu dibiayain SPP, terus dapat uang bulanan atau uang hidup ya, Iya, uang biaya hidup 1.100.000 per bulannya. iya per bulannya diberikan selama 6 bulan. Bukan per semester, Bukan, per bulan. Berarti bulan. 1 tahun dia bisa dapat duit sekitar 12 juta lebih. Lebih, iya. 13-an gitu ya. Iya. Waduh, Dia dibayarkan dikasih per 6 bulan ke rekening masing-masing. itu sebenarnya udah sama kayak digaji kan? Iya. Bener ya, sekelas mahasiswa kalau dapat duit 1,1 itu udah Iya, sama lumayan kayak loh. digaji gitu. Dan oke, mungkin teman-teman yang di luar sana mahasiswa yang udah dapat mungkin kelihatannya enak ya. Dia apa namanya? Dapat uang kehidupan, terus dia uang SPP dibayarkan. Tapi ini kayaknya seleksinya nggak mungkin gampang dong. Oh, benar. pasti. Bener kan? Iya, Seleksinya di benar. awal. Iya, atau mungkin ada yang diutamain nggak dalam untuk dapatin apa namanya beasiswa ini? Beasiswa untuk KIP kuliah ini yang pastinya kurang mampu. Oke, berarti Punya ada prestasi yang oke. baik. Itu kayaknya sih yang paling utama tuh kurang mampu dan punya prestasi yang baik. Tentunya kalau namanya beasiswa ya memberikan kepada yang nggak berpunya kan, Iya. ya, Iya, yang membutuhkan, benar, bener. yang membutuhkan. Jadi memang diarahkan dulu atau diprioritaskan dulu untuk orang yang Tidak mampu. tidak mampu, tetapi dia memiliki prestasi di akademiknya. Yang Contohnya baik, kayak IPK-nya bagus gitu ya. Selain itu ada lagi nggak persyaratan-persyaratannya? Kalau untuk khusus yang ini ya, yang untuk yang khususnya untuk Hmm. beasiswa KIP kuliah itu sebenarnya yang paling penting. Kalau yang di lain-lain itu kan seperti ada foto rumah, itu kan pendukung ya. Untuk Ya, pendukung, bener nggak ini rumahnya, bener nggak mereka orang susah. oke, itu hanya untuk cross check-nya ya. Iya, untuk Tapi orang gini, biasa. Bu Fitri, kebanyakan nih kalau orang bicara KIP ya, nanti banyak yang nanya ini kalau orang awam yang nggak tahu, itu KIP itu yang seperti apa? Apakah kartu KIP atau kartu Indonesia Pintar? Nah, banyak nih yang bener nih, banyak banyak yang salah miskomunikasi tentang KIP Banyak. ini. Nah, itu Jadi gimana? ada beberapa nih kadang orang tua walinya nih yang datang kemari, anak saya SMA punya kartu KIP jadi bisa dilanjuti di sini. Sebenarnya beda. Kalau di ini kita di tempat kita kuliah ini, kita memang kalau dia mempunyai kartu KIP akan Ya. kita lebih utamakan karena Oke. kan dia jelas tuh orang kurang mampu. Ya, Dan dianya pasti waktu SMA-nya juga dia punya prestasi yang baik, makanya dia dapat kartu KIP Ya. gitu kan. Nah, itu diutamakan, cuman bukan berarti dia akan melanjutkan lagi di sini gitu. Perlu dites juga lagi nanti. Oke. Perlu kita seleksi lagi di sini. ya. Tapi untuk persyaratan yang ini tentang KIP dia udah memenuhi. Ah, sudah Itu aja? memenuhi. Iya. Ya. Terus ada lagi pertanyaan nih Bu, bagi kami yang belum punya kartu KIP, tetapi kami nggak mampu, itu gimana? Itu- Apakah dia mengurus dulu? Enggak perlu mengurus. Ya. Ini aja surat keterangan dari dinas sosial. Oke, dinas sosial dicatat ya teman-teman. Dinas sosial boleh. Terus itu kalau memang benar-benar susah, kali kadang-kadang ini ya kita nih beneran susah, tapi kita nih nggak punya yang namanya yang kartu PKH kan boleh juga, kartu PKH, Oke. KIS juga boleh gitu kan. Oke. KKS maaf ya. Oke, iya, kalau KIS. Iya. Iya. KKS juga boleh gitu. Tapi Oke. kan banyak nih yang masyarakat kita dia nih nggak punya tapi dia benar-benar susah, makanya di situ kita harus lampirkan foto rumah dan yang pendukung lainnya.
apa listrik, tagihan listrik. Di situ kami lihat juga kalau memang nggak ada kartu-kartu itu, surat keterangan tidak mampu juga boleh. Cuman itu mungkin kemungkinannya tipis gitu. Iya. Cuman kita kan juga ngelihat dalam seleksinya itu. Iya. Gitu. Karena mungkin ini ya yang lebih diutamakan yang kayak yang resmi gitu Iya, ya, yang keluar resmi. dari dinas sosial atau Iya, misalnya benar. keterangan dari kelurahan, itu bisa nggak? Ada nggak? Kalau dari kelurahan? Ada. Itu dianya. Kita banyak masyarakat kita nih dia benar-benar susah loh, tapi Benar. untuk dapat kartu Iya. KIP, PKH itu kan susah kan Iya. gitu. Kadang nggak terdata mereka, tapi benar-benar susah. Itulah diperbolehkan kartu keterangan tidak mampu yang dari lurah gitu. Oke, tapi setidaknya ada informasinya langsung dari lurahnya Iya, kan, benar. mengeluarkan surat. Jadi teman-teman bisa dicatat kalau untuk yang teman-teman adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa yang mau masuk ke Unilak yang kurang mampu tapi kira-kira dia memiliki prestasi, disiapin aja KIP-nya atau keterangan tidak mampu. Lalu tinggal menyesuaikan aja ya dengan persyaratan-persyaratan lanjutannya ya. Oke, selain itu, ini kan enak banget ya, dapat 1,1 juta sebulan. Saya masih boleh daftar nggak? Udah kelewatan. Ada. Iya, batasan umur dan dia pun Oh, tamat gitu. sekolahnya juga ada batasan 2 tahun. Oh, Ada gitu. kriteria. Lanjutnya ada di Iya. web kemahasiswaan. Tadi ada batas 2 tahun itu gimana maksudnya? 2 tahun dia setelah tamat SMA. Oh gitu. Jadi misalnya kayak Lebih dari itu nggak bisa. oh gitu. Misalnya saya tamat SMA, terus saya kerja 3 tahun mau cari beasiswa bisa, nggak boleh ya? nggak bisa lagi. Dia Kena ada di umur batas. berarti ya. Iya, kena Oke, di berarti umur, juga kena catat di- umur juga kena di umur dan kena di tahun selesai. batas dari ininya ya, SMA-nya ya. Karena nanti dia harus masuk ke akun KIP dan mendaftar di akun KIP itu juga ada di situ tamatan berapa SMA-nya di situ. Oh, tuh ada oke, pilihannya. kan ada kayak ijazah atau apa segala macam kan Iya. dilampirin ya. Iya, dia harus dilampirin tuh, dimasukin ke akunnya. Kira-kira penerima itu di Unilak berapa ya Bu kisarannya? Kisaran aja. Kalau untuk Jumlah nih. kalau di tahun lalu sekitar 109 ya betul saya lupa. Kalau di total penerimanya Oh, Banyak ya? Banyak. ada ribuan? Dari tahun 2012. Dia Dari 2016 Unilak itu udah nerima. iya dan ada banyak. Oh nggak salah di tahun berapa? 2019 apa 2020 yang memang dinobatkan memang Unilak yang terbanyak seprovinsi Riau kan. Dan itu bertahan sampai sekarang. Iya. Benar nggak, Bobi? Iya, benar. Bener ya. Jadi sayang kan kalau beasiswa itu banyak, tapi adik-adik memanfaatkan itu. Iya. Di bisnis itu bukan itu aja yang untuk mahasiswa. Ada baru, lagi? Ada dari Nah, Pemprov. bentar. Kalau jangan ke sana dulu. Kalau yang tadi nih, Heeh. dia bisa dapatnya di semester berapa? Jadi baru masuk di semester Yang- 1. yang tadi? Semester gitu sudah menjadi mahasiswa, Oke, udah dapat NIM? udah dapat NIM boleh mengurus beasiswa. Oh, berarti bukan hanya yang semester atas. Kan enggak semester atas, dia dari awal. Oh, Dari gitu. mahasiswa baru. Khusus untuk maba berarti ya. Iya. Oke, nice try. Mau kuliah lagi, kameramen? Kalau umur masih cukup kita kuliah lagi, manfaatkan. Oke, loncat lagi ke beasiswa yang lain. Ada Pemprov. Pemprov, Beasiswa namanya Pemprov apa? Juga di beasiswa bidik misi namanya. Oke, bidik misi Pemprov Riau. Bidik misi Bakti Negeri Bakti, namanya. oke. Kalau yang untuk mahasiswa baru. Oke. Pemprov itu ada beberapa beasiswa, ada S1-nya yang Bakti Negeri. Oke, Terus itu prestasi, oke, tahfiz Quran, oke. sama S2 ya untuk S2-nya. Untuk S2. Berarti untuk S1 aja ada 3 kategori ya? Iya, Tadi tiga. ada yang bidik misi, Bakti Prestasi. Negeri, prestasi, sama tahfiz Quran. Hafiz Al-Quran. Jadi yang untuk yang mahasiswa baru masuk itu tahfiz Al-Quran dengan bidik misi Bakti Negeri. Oke, 2 ya. Iya, Jadi yang satu lagi itu pas di semester berapa? udah semester 3. Semester 3, berarti ngelihat hasil IPK yang Benar. Kalau IPK-nya tinggi, Oke. boleh masuk situ. Itu persyaratannya gimana? Masih apakah diutamakan yang tidak mampu juga apa gimana? Kalau yang untuk prestasi Ya. itu nggak ada surat keterangan tidak mampu. Mereka cuma minta IPK-nya tinggi, mempunyai prestasi. Oke. Prestasinya itu boleh Kan bidang tanda kutip ya, berarti akademik. prestasi yang diutamain ya? Yang utama prestasi. Seandainya ini, Bu Pit. Saya dulu kuliah nih. Misalnya saya bawa ke diri saya. Dulu IPK saya nggak bagus, Bu Pit. Tapi saya ada prestasi di bidang atlet misalnya. Nah, itu gimana? Bisa nggak kira-kira dapat beasiswa ini kira-kira? Gini sih, dia ada batasan IPK yang ditentuin Oh gitu. oleh Pemprov
Pemprovnya. Ya. Jadi walaupun prestasinya bagus di bidang olahraga Ya. atau akademik, tapi Tapi IPK di juga akademiknya juga harus mengimbangi. iya, harus mendukung. Kalau yang prestasi berapa? Kalau yang prestasi 3. 3, koma 3, berapa? eksak 3,10. Oh, 3,1. Iya, benar. Eksa kalau yang sosial Kalau sosial 3,3. 20. 3,2 atau 3,3. Iya. Itu gampang dapetinnya harusnya. Iya. Ya. Ya. Ini mohon maaf untuk dapatin IPK 3 sampai 3,5 sekarang yang penting pertama harus masuk Sensi. absensi aman. Yang kedua tugas bikin tapi jangan asal-asalan. Iya. Ya, terus ikutin aja UTS-nya, ikutin aja UAS-nya dan kuis-kuis segala macam. Tapi tetap dengan sungguh-sungguh jangan asal-asalan juga. Itu insya Allah ya kayaknya IPK Insya Allah, 3,5 ya. di tangan tuh. Iya, benar. benar. Nah, zaman sekarang ya gitu. Apalagi kalau dari tambah dengan dia punya prestasi atlet atau di bidang lain kan, Tambah keren tuh. itu bakalan lebih diutamain ya. Iya. Sama yang cuman hanya punya prestasinya di IPK doang. Iya. Benar ya? Oke. 3 tuh dari Pemprovnya udah 3. Belum lagi nanti yang misalnya yang teman-teman yang alumni tamat bisa incar yang S2-nya kan? Iya. Iya. Untuk bakti negeri itu dibiayain ini sampai 8 semester. 8 Itu untuk- semester juga? Itu untuk mahasiswa baru ya. 8 Hmm. semester dan ada biaya hidupnya juga. Oke, dapat juga biaya hidup. Dapat biaya hidup juga. Palsuin umur boleh nggak? Saya mau kuliah lagi. lumayan digaji lagi kan. Dapat berapa nih uang biaya hidup ya? Kalau biaya hidupnya itu Pemprov 12 juta setahun. Oke. Dia per dapat tahun 12 juta ya, dapat 12 juta. Hmm. Langsung bulat dikasih 12 Ya, juta untuk langsung. 2 semester Dua langsung. semester. Tolong mahasiswa yang dapat 12 juta dikasih ke orang tuanya atau ke walinya. Jangan beli iPhone 12, iPhone 13, jangan. Iya. Please jangan. Karena tolong prioritaskan mana yang penting untuk pendidikan kamu ya, benar ya. Karena untuk kuliah kan pengeluaran kita ada banyak ya. Banyak. Jadi misalnya kayak ada mau pergi praktek, kamu membutuhkan alat ini yang harus membeli sendiri ya, itu bisa gitu. Terus kayak misalnya beli buku, walaupun sekarang ada e-book ya. E-book sekarang juga bayar loh. Ada yang dolar, jurnal juga bayar. Apalagi kalau jurusannya Eksak. dia perlu ini loh, perlu laptop. Ah, Dimanfaatkan bener. seperti Iya, itu. manfaatkan. Beli gadget yang untuk penunjang pendidikan, bukan beli HP untuk menunjang kamu di depan pacar kamu. Oh, betul. Ya, tolong diingat ya. Mau ngasih apa minum boleh. Emang kebetulan saya udah haus dari tadi. Iya. Minum dulu dong. Atau butuh disuapin? Aduh. Emang kalau bahas bidik misi ini emang banyak nih. Bahas beasiswa ini banyak yang keluar nih kayaknya nih. Banyak. Biar selama ini kan info itu kurang ini ya. Ada Kurang yang jelas dari gitu. setengah-setengah. Oke, Kalau di sini kita iya, kan iya, bisa iya. ngutarain semua. Nah, berbicara tentang tadi Bu Pit bilang informasinya kadang setengah-setengah, kita kupas aja langsung. Kemana mahasiswa atau masyarakat ingin bertanya tentang beasiswa? Ke ini juga boleh. Gini. Kedatang langsung ke BAK juga Oke, boleh. langsung datang ke BAK. Atau ke ini kita lihat website kemahasiswaan. Oke, Setiap ada beasiswa yang terbaru kami pasti akan share update di sana. share Oke. syaratnya apa semua di Langsung sana. ada di sana. Ada di sana. Oke. Simpel ya untuk anak-anak zaman sekarang. Websitenya ini ya. Websitenya tunjuk aja di sini di bawah nih. Editor awas ya kalau nggak dimasukin ya. Masukin aja, harus dimasukin. Websitenya apa? kemahasiswaan.unila.ac.id. Harus jelas. Oke. Ini udah menggampangkan sekali menurut saya. Udah ada websitenya ya. Iya. Karena kebanyakan orang nggak tahu nih mau cari informasinya di mana, mau datang mager. Kan banyak kayak gitu ya mahasiswa sekarang ya, atau anak-anak muda sekarang bawaannya ingin yang instan. Nah, sekarang dikasih yang instan nih, ada websitenya, lengkap informasinya di sana. Ada call centernya nggak di sana? Ada juga. Bisa Iya, di benar call juga. berarti? Iya. Bisa. Langsung call, tanyain. Nanti kalau nggak juga saya kasih nanti nomornya Bu Pit. Boleh. Bu Pit ini siap dia ternyata di WA 24 jam. Welcome. Asal yang kamu tanya tentang beasiswa. Bener. Ya, atau seputar prestasi, jangan tanya yang lain. Kamu berurusan sama saya. Oke,
Selain itu nih, dia bisa cek website, ya kan? Dia bisa langsung datang ke BAAK, jumpai staffnya Bu Fitri mungkin ya. Terus juga dari call center juga bisa. Selain itu kalau mereka di tingkat fakultas, mereka adik-adik misalnya nggak sempat ke rektorat, ranahnya di fakultas, dia bertanya ke siapa? Ke WD3 kami selalu share ke fakultas Wakil dekan 3. pengumumannya. Wakil dekan 3 Berarti informasi tentang beasiswa, prestasi segala macam ke WD3. harusnya WD3 udah tahu. Benar ya? Benar. Oke. Jadi langsung menjumpai WD3. Termasuk tentang kuota beasiswa segala macam ya. Ya, benar. Oke, simple, di semua lini udah ada. Direktorat udah ada di BAK, di segi IT kamu bisa mengunjungi website, dan juga di fakultas kalau lagi mager silakan hubungi wakil dekan 3-nya. Oke, ini udah cakep nih informasinya. Ada beasiswa apa lagi? Ada beasiswa Bank Indonesia. Wow, BI, Ya, BI. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Beasiswa BI ini dianya bisa untuk semester atas. Oke. Mulai dari semester 3. Atas ini atas mana? Atas tengah atau atas mau akhir koit nih Jangan atau sampai semester 8 dia sampai 7 ya enggak sampai ini sampai semester 6. Oh, sampai semester 6. Oke. Semester 6 boleh urus. Dari 3 sampai ke 6. Kalau Oke, dari 3. 6 ini belum nggak bisa karena dia nanti semester 8 kan terakhir. Oh gitu. Ya, Berarti kalau BI ini ada batasnya juga ya? per tahun. Jadi setiap setahun sekali kita rekrut baru, bisa jadi yang orang itu lagi akan dapat atau yang baru gitu. Oh, dia per sesi berarti Iya, ya? Per per sesi. semester atau per tahun? Per tahun ya? Tahun. Per 2 semester berarti per dapat ya? 2 semester. Contoh misalnya 2023 kita bertiga sebagai penerimanya. Ya, Iya. kita misalnya jadi mahasiswa nih. Di tahun 2024 besok kita belum tentu. Belum tentu. Dan kita wajib mengajukan kembali. Baru bisa Oke. jadi dapat kembali. Ah, Bisa benar, jadi benar. Tapi kan bisa aja ada orang berpendapatan, aku udah dapat nih beasiswa BI, otomatis tahun besok aku dapat dong gitu. Banyak kan? Bisa aja jadi orang berpikiran ya, kayak banyak, gitu. Tapi untuk BI enggak. Oke. Tapi bisa jadi dia dapat kembali. Oke. Pokoknya sesuai dia mereka ini rekrut kembali setiap setahun sekali. Kalau nggak salah nih BI ini justru yang penerima beasiswanya ini keren-keren nih menurut saya, karena saya lihat di beberapa media berita itu mereka dilibatkan dalam operasionalnya program Gem- Bank Indonesia itu di Apa? Genbi, Genbi ya. generasi Bank Indonesia kalau nggak salah, benar ya? Benar. Dan itu banyak programnya yang membantu masyarakat. Aktif mereka dalam hal Iya. itu. Jadi Wajib kayak mereka ikut. bangun perpustakaan, apalah gitu, gotong royong, banyak agendanya. Jadi selain kamu dapat beasiswa, kamu juga dapat pengalaman-pengalaman sosial. Benar ya? Ya, benar. Kak Pit ya. Benar. Oke, ini bisa nih dimanfaatkan sama adik-adik, dan tesnya itu gimana kalau Genbi ini? Kalau Genbi ini kita pemberkasan di Unilag, di Oke. BAK kita kumpulkan berkasnya, nanti mereka akan tes langsung, akan wawancara langsung. Oh, Jadi rekrutnya itu langsung mereka? mereka yang langsung. Oke, langsung mereka. Berarti memang Unilag emang lepas ya, emang Iya. kita hanya pengumpulan data mereka yang asesmen semuanya, Iya, termasuk langsung wawancara. Iya. Ada mereka wawancaranya semuanya. juga? Ada wawancaranya. Jadi mereka ada juga pernyataan ya Bu ya. Iya. Pernyataan apa tuh? Ada pernyataan kalau setelah selesai kuliah ya Bu, Enggak juga yang sih. dari DI BI enggak. yang ikut Genbi. Iya, iya mereka buat persiapan pernyataan kalau mereka ikut Genbi. Oh gitu. Selain menerima beasiswa, Anda harus mengikuti Iya. program yang disiapkan beasiswa Iya, karena Genbi ini ya. bagus juga program mereka tuh Ya. mengajarkan mahasiswa itu. Iya. Benar tuh. Betul, Ya cara betul. bersosialisasi ke masyarakat. Iya, banyak betul. banyak hal tuh. Bagus program mereka. Emang dia mengajarkan pengalaman-pengalaman sosial yang Iya. baik sih menurut saya kalau yang Genbi ini. Oke, ada apa lagi? Ada Bentar. beasiswa Saya yang- tadi ada tertarik sama yang masih di Pemprov. Haha. Tadi ada beasiswa Hafiz Al-Quran. Iya, habis Quran. Oke, itu gimana? Habis Quran itu paling sedikitnya mereka harus hafal 3 juz. Paling sedikit 3 Iya, juz. 3 juz. Itu juga dibayar sampai selesai. Dapat Sampai biaya hidup 8. juga. Kalau biaya hidup mereka nggak dapat. Oh, gitu. Karena mereka di situ tuh nggak ada beasiswa kurang mampu. Oh, gitu. Yang mereka mampu juga boleh. Cuma Boleh. Jadi mereka- siapa aja ya, Iya, asal kamu hafal Al-Quran 3 juz. 3 juz. Dan
Dan akan dites 3 juz itu benar-benar hafal atau tidak. Itu mereka Pemprov langsung yang akan ini ngetes. Terus itu setiap semesternya mau menghafal 2 juz. Oke, tiap semester selama 4 bulan itu dia harus upgrading hafalannya dia 2 juz. 2 juz ya. Untuk hafal 3 juz dapat beasiswa itu enak loh. Iya, benar. Cuman 3 juz ya. Cuman 3 juz. Oh, Hara kamu dapat berapa juz? Juz ama aja revisi. Juz ama aja ngulang gitu. Aduh, Hara. Enggak, tapi ini memang sarana atau wadah beasiswa yang sangat baik ya, dimana yang dari pesantren ini cocok banget nih. Iya, benar, cocok. Ya, dari pesantren bisa dimanfaatkan, dimana kalau kamu di pesantren udah ada setoran ayat tuh. Minimal juz amma udah khatam, terus mungkin berapa juz yang pendek kamu udah dapat gitu. Minimal 3 auto langsung kuliahnya free. SPP-nya free sampai semester 8. Enak loh itu. Jadi silakan memanfaatkan teman-teman yang dari pondok pesantren ya. Sekolah menengah tingkat atasnya tuh di pondok pesantren, kita himbau yuk manfaatkan ini sebaik-baiknya, dapatkan. Oh, yang nggak salah ada PMU ya. Ya, Nah itu gimana kaitannya dengan kalau PMU itu? Bentar, saya informasikan PMU itu pesantren mahasiswa Unilak. Jadi Unilak ini semenjak 3 tahun yang lalu ya. Ya 3 tahun lalu mendirikan pesantren mahasiswa Unilak, dan udah ada 3 angkatan tiap tahunnya yang masuk sebagai pesantren di Unilak ini, dan itu mereka penerima beasiswa ya. Iya, penerima beasiswa. Hafiz Al-Quran itu berarti dong? Oh, enggak Hafiz Al-Quran, dia berbeda. Dia ini tuh dari Basnas yang kasih gitu. dari Basnas, dia enggak harus hafiz. Oh, tapi gitu. mau belajar di situ menghafal Al-Quran. Oh, berarti ini beda lagi nanti kajiannya ya. Beda. Tapi yang hafiz Al-Quran kira-kira dia tetap dimasukin ke pesantren atau tidak? Oh, tidak. Oh, enggak, beda berarti. Beda kena. Nah, ini nih yang penting juga nih. Hafal Al-Quran tadi itu kan ini tuh Pemprov yang 3 juz tuh. Kalau yang Basnas apa tuh yang PMU tuh? Pesantren itu? Pesantren itu Basnas yang kasih. Oke, berarti beda. berbeda. Jadi dia nggak harus masuk ke pesantren. Enggak harus. Oke, berarti dia hanya tinggal setoran ayat ya Iya. ke si yang tutornya atau coachnya itu ya. Iya. Jadi terserah dia mau di mana, mau di rumah, dia mau di tempat pengajian di pondok, dia kembali dia ngapal ayat boleh ya. Oke, apalagi nih selain itu? Erlangga. Karena tadi udah terbahas tentang Basnas. Yaudah kita lanjut aja bahas Basnas tuh gimana? Kalau yang Basnas. Kalau Basnas ini sih sebenarnya keterkaitannya berbeda dengan kami. Pengurusannya beda. Oh gitu, sendiri. Sendiri. Ada Tapi kan biasanya kan pengumpulan datanya kan juga tetap berkaitan juga kan biasanya. berkasnya nggak dikasih. Terkecuali Berkasnya tidak. Oh, beda ya berarti ya. Berbeda. Oke, editor tolong dicatat, besok kita undang jangan langsung Pak Firman, langsung aja PMU-nya. Pesantren mahasiswa Unilaknya. Jadi kan beasiswanya di bawah itu kan? Iya. Di bawah PMU. Oke, catat episode selanjutnya kita undang Pak Firman atau Ustadz Fauzi. Iya. Ustadz Fauzi ya sekarang ya? Ustadz Fauzi. Oke, cocok nih, dapat nih judul untuk podcast. Apa lagi beasiswa? Erlangga ini apa? Erlangga yang Pak Menteri apa gimana? Beasiswa Erlangga, penerbit Erlangga. Oh. Jadi mereka ada kasih beasiswa Yang untuk penerbit buku itu ya? Iya. Saya kira Pak Menteri Erlangga memberikan beasiswa. Enggak. Oh, berarti ini ya. Iya serius, saya kira menteri-menteri kan bisa aja ya biasa. Makanya harus dijelaskan. Iya. dulu. Oh, berarti yang penerbit Erlangga. Ya, penerbit Oke. Erlangga. Kalau untuk beasiswa itu dia harus ini dulu sama dengan BI. Mm-mm. Tapi bedanya kalau dia ini IPK-nya masih standar, masih 3, Oh, 3. akan lanjut terus sampai 8 semester. Oh, selagi IPK dia pas evaluasi tetap 3, 3 berlanjut terus ya. Ya, lanjut terus. Oke, keuntungannya apa? Dia Kalau Erlangga dapat ini uang SPP. SPP dapat? Ya, SPP dan biaya hidup. Oh, dapat juga? Cuman biaya hidupnya tuh nggak seperti beasiswa lain. Lebih kecil? Lebih kecil lah. Oh, lebih kecil. Oke. Kalau nggak salah yang Erlangga ini dia harus dimagang kan ya? Enggak harus. Pokoknya kita yang seleksi nanti kita kirim berkasnya ke mereka. Kalau mereka oke kata mereka, nah jadi penerima beasiswa lah mereka. Oh, asik dong. Iya. Oke, mantap nih sebenarnya nih.
Tapi nggak ada ini ya khusus setelah misalnya dia lulus dia harus magang di Erlangga itu nggak ada. Nggak ada. Oke, enak sih. Mm-mm. Udah berapa tuh tadi? Udah ada KIP, udah ada Pemprov udah 3 lagi. Yang untuk S1 aja ya. S2 kita belum bahas loh. Ya. Nanti S2 Selain S2 saya simpan. Kita habiskan yang untuk S1 dulu, baru nanti kita naikin kita upgrade ke yang S2. Karena kan di Unilak ada SPS kan, Sekolah Pasca Sarjana kan. Iya. Nanti kita bahas khusus yang SPS. Tenang, kita simpan. Karena banyak yang membutuhkan S2 ini sebenarnya. Karena dia nggak banyak kuotanya biasanya. Iya. Makanya kita simpan di akhir. Terus tadi ada BI, terus juga ada Erlangga, udah 6. Ada Basnas ya, yang belum kita bahas ya, karena khusus episodenya. Ada apa lagi? Ada beasiswa cendikia. Oke, cendikia. Kalau Apa tuh? cendikia ini dari dosen. Dosen mana? Dosen Unilak. Dosen Unilak. Jadi mereka Ya. ada ikatan dosen Unilak itu Oke. buat seperti apa ya? Ikdos berarti ya? Iya, Ikdos lah. Ikatan dosen. dosen yang sudah serdom. Oh, yang udah sertifikasi ya? Nah, Oke. sudah serdos. Jadi dia menyisikan Kan uangnya dana sebagian sertifikasi Iya. dia itu. untuk beasiswa mahasiswa. Oke. Mahasiswa. Keren ya, berarti mereka menyedekahkan Iya, uang mereka, menyumbangkan uang mereka untuk pendidikan beasiswanya anak-anak gitu ya. Berapa biasanya, Bu? Kalau itu sih saya kurang tahu karena pengurusannya langsung Beda. ke Tapi arahnya ke SPP ya? iya. Iya. Pembayaran SPP ya? Bayar SPP. Oke. Kuotanya kok nggak salah lumayan juga Iya, tuh. lumayan banyak juga. Puluhan juga kok Iya, nggak salah. puluhan. Kalau nggak salah sampai 60 atau 50. Nah, iya benar, di angka 60-an seperti itu. Biasanya dia per semester ini. Per Dia per semester ya? Iya, per semester. Per tiap semester ganjil. Iya. Oke, berarti kayak bansos sebenarnya ya. Iya. Kayak bantuan ya gitu ya. Kayak Oke, bantuan. enak, ada cendikia, ada apa lagi? Ya bansos lupa. Bansos. Oke, berarti dalam bentuknya ya, Iya, karena bentuknya bantuan, karena yang beasiswa kan udah habis nih ya kan, beasiswa udah habis. Kita loncat aja langsung bansos dulu. Iya, bansos itu juga Bansos dari nih yang banyak nih kalau nggak salah ya. banyak nih. Bentuk Dia tergantung bansosnya. ini, mahasiswanya banyak masukkan berkas, banyak juga kita akan terima. Cuma kadang mahasiswa kita banyak ini. Lupa. Bukan lupa. Karena Malas. Mager. malas ngurusnya. Karena lumayan banyak kan persyaratannya Oh, Bu, gitu. ya. Satu persyaratannya banyak dan cairnya tuh agak lama. Oh, Kita oke. pengurusnya ngurusnya tahun ini, tahun depan baru Untuk dapat. anggaran Nah, Oh, tahun 1 depan. tahun ya. Ya nggak apa-apa Ya, lah, kan apa yang lumayan kamu juga, gitu kan. iya kan dituai di akhir gitu. Lumayan kan? Lumayan Lagi apa namanya? Lagi kuliah, aduh lagi bokein, cair bansosnya. Iya. Ya lumayan gitu. Oke, bansos nih biasanya dari Pemprov ya. Ya, dari Pemprov. Selain Pemprov ada nggak kira-kira? Kalau dari daerah ada juga. Ada juga. Oh, per daerah masing-masing Iya, kabupaten. Ada ya? Ada. Oke. Kuansing, Meranti. Oke. Itu S1 S2? Satu. S1 aja. Kalau Meranti S2 juga ada. Oke, berarti ada ya. Ya, Si- enggak si- melalui Sia itu ada juga dia gini. Dia kasih apanya ke kita, kasih pengumumannya. tapi Mereka langsung yang Oke, di berarti bagi yang mau nggak perlu Ah, lapor BAK ya, iya, langsung langsung ke masuk mereka ke- menghubunginya. Nah, Oh, mantap. Habis nih yang S1. habis. Ada lagi? Yakin? Rasanya sudah habis. Rasanya sudah. Nah, Oke, sekarang sebelum masuk kita ke beasiswa S2, kendala-kendala yang sering Bu Pit sama Bu Tutut temui saat pengurusan atau sedang pembukaan kuota beasiswa itu seperti apa? Kendala ya? kendalanya ya. Atau kendala yang sering ditemui dengan adik-adik? yang pertama masalah kelengkapan berkas ya Bu ya. Iya. Ya. Kadang banyak mahasiswa nih yang nggak banyak nggak paham. Oke. Nggak pahamnya itu gimana? Apakah nggak lengkap atau pengurusannya ada yang mereka nggak bisa ngurus di sini karena kan banyak yang bukan asli sini kan mahasiswa itu gimana? Nggak lengkap Seringnya? sih, seringnya. Kebanyakan. Nggak lengkap. Dia gini, kita utarakannya ini seperti ini beda gitu. Pengertian mereka beda. Jadi gitu, jadi nggak sinkron dia gitu. Misperception. Masih gitu. Oke. Jadi ini untuk mengurangi misperception dan sehingga mereka sekali urus bisa selesai, tipsnya apa? Baca dulu di web kemahasiswaan. Bener-bener dibaca. Bener-bener Kadang dibaca. mahasiswa kita nih nggak mau bener-bener baca loh, nggak habis bacanya Iya. gitu. Oke. Setengah-setengah Iya. Baca habis sampai selesai gitu. Karena setengah-setengah Mungkin bacanya langsung tanya. Mungkin karena ini mereka terlalu menggebu-gebu, ingin nggak sabar ingin mendapatkan beasiswa ya.
Siapa sih yang nggak butuh duit ya? Kita juga mungkin waktu masih muda-muda juga kayak gitu kan. Wah pokoknya nih aku harus bisa dapat nih. Diisi semua. Ternyata ada yang, Cuman karena terlalu sering bolak-balik waktunya habis. oh gitu. Banyak ya kayak gitu ya? Berarti mohon Bu, bisa nggak Bu ya? Tolong Bu gitu ya. Ya benar, nanti kita udah jelas kasih situ. Iya, karena waktunya ada datanya ya, tanggal berapa, deadline-nya ngumpulnya ada. di mana. Kita Oke. udah infokan di web kemahasiswaan. Jadi pengurusan nggak sepanjang masa. Oh, ada batasnya tetap Ada. ya. Jadi kalau tips dari saya nih teman-teman, yang pertama tuh paling penting dicatat itu tanggal dulu. Iya. Iya. Tanggal, di range dulu tanggalnya misalnya ada 14 hari. Lalu kamu bikin timelinenya. Di 7 hari pertama itu dikhususkan untuk melengkapi persyaratan ya, dilengkapin tuh. Di cross check tuh. Jangan, kalau misalnya kamu ragu dengan diri sendiri, ajak teman. Ya, ajak ngurus barengan. Ya, ngurus barengan biar bisa tukar informasi atau ajak keluarga. Kayak orang tua atau abang kakak, bantu untuk meng-cross check. Nah, Tapi, bener ya? ya benar, udah gitu ini kan banyak juga mahasiswa kita yang jauh-jauh nih kan. Nah, benar. Kadang ini terkendala mereka waktunya itu juga waktu Ya. pengirimannya memang waktu dulu. Betul. Iya, emang betul. Memang harus ngerange-kan waktu dulu. Kalau kamu jauh, usahakan ya jangan 7 hari untuk Iya. melengkapinya. Harus dimundurkan lagi. Jadi misalnya 3 hari. Terus tambahin lagi 3 hari lagi untuk kamu perjalanan ke sini dan mengurus ke sini. Sisanya untuk kalau ada kekurangan. Jadi itu insya Allah kayaknya tipsnya cocok dan paling penting range waktu ya. Range waktu kamu dengan sangat baik dan libatkan orang-orang terdekat. Kalau ragu langsung menghubungi Nah, yang benar. di bidang itu gitu. Malu bertanya. Ya. Malu bertanya, Jangan. beasiswa gagal. Oke. Kita loncat nih ke S2. Karena kan di S2 Unilag, di Sekolah Pasca Sarjana Unilag sekarang kan udah ada 4 prodi itu. Ada manajemen, ya, terus ada hukum, ada ilmu lingkungan sama pedagogi. Pedagogi. Nah, itu kalau kita bicara yang Pemprov tadi beasiswanya gimana untuk S2? Peluang-peluangnya kayak gimana? Mereka kasih kuota untuk kita berapa gitu kan. Nah, itulah kita bagi di sini untuk Banyak gak? kalau untuk beasiswa S2 ini kurang. Oh gitu ya? Ya kita baru Angkatan kedua. Oh, angkatan kedua. angkatan ketiga tahun Angkatan ini. kedua. Yang penting tuh biasanya kalau dengan Pemprov tuh seingat saya kalau sekali udah dapet tuh biasanya kan jalan Akan terbuka dapat- lebar akan biasanya. dapat terus biasanya. Iya, dan kalau bisa ya lebih banyak lagi ya. Ya biar yang kuliah. Ya mudah-mudahan Itu di tahun apa? depan kuotanya Keuntungannya baik. apa? Keuntungannya. Keuntungannya mereka ini uang SPP. Oke. Lumayan dong. Dia termasuk beasiswa prestasi namanya. Oh, tapi ada range IPK yang harus dipertahankan. Iya harus. Sama 3 atau lebih? Kalau 3,25 atau 3,25. Oh, standar tuh 3,25 tuh kayak masuk tes S2 di PTN PTS sekarang juga 3,2 kalau nggak salah. 3,25. Terus itu dia pakai ini TOEFL ITP tuh Pak. Oh, Harus oke. 500. Ada TOEFL ya. 500. Iya, 500. 500 LPDP dong. Iya. Iya, standar itu. Berarti bisa dapat dua-duanya. Kalau Anda udah dapat beasiswa Pemprov, coba aja LPDP kali-kali kan. Karena nggak salah 500-an juga. Nggak salah. Iya, LPDP. Oke, ada lagi nggak Bu beasiswa? Rasanya itu aja ya, Pak Tutan? Iya. Oke, kita close ya yang beasiswa ya. Jadi teman-teman, saya rangkum tentang yang beasiswa. Jadi tadi ada 8 ya nggak salah ya. Ada 8 jenis tapi bercabang-cabang. Dengan yang namanya bansos-bansos yang tadi. Ya ada banyak. Yang paling penting adalah kamu update aja di website teman-teman kemahasiswaan Unila. Terus ada call centernya yang kalau mager ya WA aja. Kalau pengen langsung mendapat kebenarannya, langsung jumpai ibu-ibu ini. Jangan ibu-ibu, kakak-kakak cantik ini dan para stafnya. Siap ya? Siap datangi. Kalau nggak mau lapor. Oke. Terus juga ada beasiswa untuk S2 juga, boleh dimanfaatkan untuk adik-adik yang baru wisuda gitu. Oke, sekarang saya mau loncat ke ranahnya mahasiswa berprestasi. Infonya, di Unilag ini sangat mendukung mahasiswa yang prestasi di bidang olahraga, seni, dan akademik. Fakta apa mitos sih? Fakta dong. Iya. Iya. Dia gini,
untuk yang prestasi kita akan ngasih apresiasi. Oke. Ya, per tahun biasanya. Nanti kita akan kumpulkan tuh data-datanya. Kita akan ini. Itu pengumpulannya itu gimana, dari WD3 apa gimana? Seharusnya WD3, cuma selama ini biasanya sayanya Oh, berarti cari masih sama kayak informasi beasiswa tadi ya? iya. Dia bisa lapor ke beasiswa, ke WD3, Ah, dia bisa lapor juga ke BAK langsung. gitu. Boleh ya? Kalau dia ngelapor ke kami boleh nggak? Ke Humas? Boleh. Boleh. Yang pasti umasnya sampai ke kami. Oke. Gitu. Biar jadi infonya Kalau masuk. kalau segan sama kakak ini ke saya boleh. Iya. Yang cewek-cewek aja. Karena juga Yang cowok biasanya jangan. dari kemahasiswaan itu ada nyiapin link ya. Iya. Oke, ada linknya. Ada linknya. Google Form namanya. Itu isi aja Google Formnya itu, nanti kami akan cek dari situ. Iya, Oke. kebenaran datanya. Iya. Itu tinggal tektokan di WA aja kan? Iya. Dek, gimana nih prestasi bener nggak? Sertifikatnya mana? Gitu, kayak Jadi gitu kan aja. nanti Ya? di apa tuh di Google Form itu ada sertifikatnya, ada foto-foto saat ininya penerimaan kompetisinya. Oke. Gitu. Itu biasanya di bulan berapa tuh apresiasinya? Per tahun atau per semester? Per tahun. Per tahun ya? Per tahun. Ada Kalau apresiasi. nggak salah di akhir-akhir tahun. Oh, akhir-akhir ya, di genap dong berarti ya, di Ya. semester genap ya. Oh, ganjil. Oh iya. Oh iya, ganjil, di akhir ganjil ya. ganjil. Karena ganjil kan mulai di September ya Iya, biasanya ya. September ya benar. Oke. Nah, terus gini, kalau atlet-atlet atau yang mahasiswa berprestasi di bidang-bidangnya tertentu, dia bisa diprioritaskan untuk penerima beasiswa. Seandainya dia sendiri belum penerima beasiswa. Ada kan? Ada. Diprioritaskan. Makanya dia nanti mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga atau akademik itu diprioritaskan, yang pasti IPK-nya ya jangan rendah juga gitu. Dia tetap Oke. IPK-nya juga enggak inilah, enggak turun dari standar yang udah ada Pemprov ajukannya juga gitu. Oke. Berarti tinggal mengcoaching ke atletnya tersebut ya, atau Iya. mahasiswa tersebut, kalau bisa dapatkan range IPK segini ya. Untuk Walaupun aktif mereka di ya. olahraga atau yang bidang lainnya. lain, tapi tetap aktif juga mereka kuliah gitu. Oke. Jadi kan kita sebenarnya utamanya itu kuliah gitu. Oh iya benar sih. Jadi memang tetap ya sarannya ya, Iya. walaupun kamu atlet, kamu penyanyi, konten kreator, apa segala macam yang kamu bagus di bidang itu, tetap akademik diperhatikan. Cuman Oke. kendalanya itu kalau untuk yang mahasiswa jalur prestasi itu, yang mahasiswa berprestasi, mereka terkendala pada saat pengumpulan pemberkasan. Benar. Bisa jadi mereka sedang lagi ada kompetisi di luar daerah. Oke, Sementara benar. kan kita dalam pengumpulan berkas beasiswa itu ada range waktu itu. Jadi pada saat waktu pengumpulan berkas, merekanya sedang lagi di luar. Benar. Karena ini kalau untuk prestasi ini dia untuk yang Pemprov, untuk prestasi ini ada tiap tahunnya akan ini diminta kembali syaratnya gitu per tahunnya, karena kan perlu IPK-nya mereka kan perlu tahu tuh IPK-nya masih seperti itu, masih sesuai dengan standar mereka atau tidak gitu kan, perlu juga pemberkasan itu. Oke, Gitu. berarti memang harus diakalin sebenarnya ya. Iya. Mau nggak mau kalau tetap bertahan di beasiswa, ya dia emang harus ngeluangin waktu atau minta bantuan. Harus Balance ya. Oke. Panjang banget nih obrolan kita nih. nggak kerasa tapi. Nggak kerasa nih. Tapi kalau mau cerita-cerita besok tentang ada beasiswa yang baru atau apa, kita ngobrol lagi dong harusnya. Ya. Ini sekarang ini udah mulai untuk yang bidik misi Oh, udah mulai. bakti negeri. Oke, yang mahasiswa baru ya. Iya, untuk mahasiswa Oke. baru yang untuk Mahasiswa semester 3. semester 3 sudah. Yang S2-nya juga sudah. Oke, jadi ya karena kita udah ingatkan, kembali lagi di link di bawah. Silakan dicek. Iya, silakan dicek. Udah ada semua biasa. Lengkap ya? Nggak perlu ada Untuk lagi, dikti ya. yang belum ada karena kota belum keluar. Oke, karena dia selalu gini ya, beasiswa itu yang menentukannya kuotanya ada apa enggak. Iya. Dari yang si pemberi Iya. beasiswa. Oke, enak ya bicara beasiswa ini. Semangat kita ya. Semangat ingin dapat juga sebenarnya. Iya serius, kalau misalnya ada beasiswa untuk S1, seandainya nggak ada umur, yang pasti kita mau nyambung S1 lagi, nambah ilmu baru ya kan. Makasih banget loh ini. Seneng loh ngelihat mahasiswa tuh dapat beasiswa. Iya. Kita ikut senang Kita juga. Iya benar.
Iya. Walaupun mungkin ada beberapa orang penerima beasiswa itu yang ngerasa biasa aja. Iya, tapi Kita kitanya yang ngurusnya Iya, itu benar. yang lebih Karena kayak kita antusias rasanya. kayak kita yang udah kerja ini ya, kayak Ah. baru tahu kan sulitnya Iya. cari duit kayak bener gimana. tuh, bener. Jadi ngelihat mereka dapat uang, Cuma-cuma rasanya. iya, dapat duit karena prestasinya bagus, bisa bayarin kuliah dia kan udah keren kan bagi Iya. kita kan. Senang aja ngelihatnya Iya, senang gitu. ngelihatnya. Bisa membantu lah kitanya walaupun bukan uang yang dibantu ya Iya, gitu. benar. Ya Cuman lumayan senang loh aja SPP gitu. kayak misalnya ada yang 1,5, ada yang 3 kan enak dibantuin SPP. Dikasih uang jajan lagi. Ini kasihnya. Iya. Cuman tetap jangan beli iPhone please. Iya. belikan ke laptop. Ya, ke laptop. Nah, Pendidikan untuk lah, pendidikan, yang buku alat-alat atau- praktek iya. kamu lah segala macam. Ada pesannya untuk teman-teman mahasiswa? Iya, sebagai orang tua, salah satu orang tua bukan orang tua. Ada banyak orang tua di sini. Ini sih pesannya yang dapat beasiswa ya, mahasiswa Iya. sudah dapat beasiswa. Jangan malas-malas untuk belajar karena Iya. banyak yang mau ngurus beasiswa ini nggak dapat gitu. Jadi kalian udah dapat ini loh terpilih gitu Jangan berarti. sia-siakan. Pertahankanlah, jangan sia-siakan karena banyak kadang IP-nya yang kurang rendah Ya, gitu. betul. Jadi bukan digantikan. Iya kalau bisa digantikan, terkadang tidak bisa digantikan. Langsung di blacklist. Langsung di blacklist. Kalau yang Auto ya dia tercoret, yang lainnya naik gitu ya. Iya. Namanya gitu ya. kan sayang gitu kan. Jangan sia-siakan lah, belajar lah, bener-bener belajar yang Iya, dapat iya. beasiswa ini. Intinya bersyukur ya. Iya, bersyukur. Ya, jangan kayak seolah-olah ini kayak apa namanya cuma rezeki aja gitu. iya. Tapi tanpa bersyukur, Karena banyak orang yang Iya. memang benar-benar membutuhkan sebenarnya. Iya, tapi bener. dia kurang beruntung karena di EBK ya. Ya itu pesan dari. Kok dari pesan Bu Tutut gimana? Sama. Iya, karena kan kami bagian itu ya yang follow up calon mahasiswa baru, mahasiswa kita. Ya, gitu. oke. Kendalanya di situ aja. Kalau pesan saya boleh dong ngasih pesan. Editor saya boleh ngasih pesan. Boleh. Kesan berkesan. Iya. Kalau pesan saya balik ke tadi, apapun yang kamu kerjakan, kamu harus punya prediksi, ya. Terutama dalam mencari beasiswa, kamu udah punya perencanaan. Itu paling penting. Harus aktif. Ya, kamu aktif, kamu bikin timelinenya, kamu siapin perencanaan seperti apa sehingga tujuan kamu tercapai. Itu sih dari pandangan saya. Makasih loh kakak cantik. Oh, Alhamdulillah, masih muda kali. Masih bisa lah, cocok dengan mahasiswa. Makasih waktunya ya. Makasih Bu Fitri, makasih Bu Tutut ya. Kayaknya dari tadi udah ditelepon sama bosnya. Sampai jumpa di lain waktu, lain episode kita bahas hal-hal menarik seputar kemahasiswaan dan akademik ya. Makasih ya, saya tutup teman-teman di episode kali ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.